Sunan Muria. Sunan Muria memiliki nama kecil yaitu Raden Prawoto. Beliau juga dikenal dengan nama Raden Umar Said, yaitu nama yang diberikan ayahnya di waktu kecil. Raden Prawoto adalah putra pertama dari Sunan Kalijogo dengan Dewi Saroh. Dewi Saroh adalah saudara dari Sunan Giri yang merupakan putra dari Syekh Maulana Ishak. Jadi Sunan Muria masih keponakan dari Sunan Giri. Beliau terkenal dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi pada masa Kesultanan di Demak. Raden Prawoto ini ditinggal di Gunung Muria, tepatnya di Puncak Jolo yang terletak di sebelah utara kota Kudus. Karenanya Sunan ini terkenal dengan nama Sunan Muria. Cara Sunan Muria menyampaikan dakwah. Seperti beberapa tokoh dalam Wali Songo yang lain, Sunan Muria juga mengedepankan kelembutan pada saat berdakwah kepada masyarakat luas. Tidak hanya menyebarkan terkait kebaikan Islam, juga manfaat Islam dalam kehidupan. Pada dasarnya, budaya Islam sudah dianut oleh beberapa tradisi asli masyarakat. Wali Songo memiliki berbagai metode dalam berdakwah. Salah satu ciri khas Sunan Muria dalam berdakwah adalah menggunakan kesenian. Kesenian dalam hal ini menggunakan gamelan dan wayang. Beliau memperkenalkan Islam melalui gamelan dan wayang dalam bentuk cerita, sehingga mudah dipahami dan meresap di hati. Melalui penampilan kesenian berupa gamelan dan wayang, beliau menceritakan berbagai kisah agama Islam dengan cara menyenangkan. Penonton yang notabene memiliki berbagai profesi seperti pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat biasa semakin memahami nilai-nilai Islam yang disampaikan Sunan Muria. Dalam kisah wayang yang diceritakan oleh Sunan Muria, ini memiliki cerita Islami yang dikombinasikan dengan bunyi gamelan yang menjadikan penonton semakin antusias dalam melihat kisah wayang yang diceritakan Sunan Muria. Beliau juga menyediakan dakwah dalam bentuk nyanyian Jawa. Nyanyian Jawa itu terkenal dengan nama Sinom dan Kinanti, yang di dalamnya terdapat lirik yang berisi kisah agama Islam yang tentunya semakin menarik bagi penonton. Karena itu, Sunan Muria terkenal sebagai sunan yang senang berdakwah, topongeli, yang memiliki arti menghanyutkan diri dalam masyarakat. Dakwah dengan cara ini semakin menyebar hingga lereng Gunung Muria. Benda-benda peninggalan Sunan Muria. Sunan Muria merupakan salah satu tokoh agama Islam yang memiliki kekuatan dan kesaktian. Beberapa benda peninggalannya dipercaya memiliki kekuatan atau sisi keramat. Salah satunya adalah Parijoto. Parijoto merupakan dua buah yang terdiri dari madu lebah atau anal dan jintan hitam atau habatus sauda. Kedua buah ini baik dikonsumsi untuk ibu hamil karena memiliki kandungan gizi yang baik untuk memperkuat kehamilan. Parijoto memang dibesarkan di sekitar rumah Sunan Muria. Namun, kini kedua buah ini dapat ditemukan di berbagai wilayah. 2. Pakisaji. Pakisaji merupakan salah satu jenis tumbuhan dengan nama sikas yang digunakan sebagai tanaman pengusir hama pada tanaman padi. Sampai saat ini, pakisaji digunakan oleh sebagian besar masyarakat, terutama di Gunung Muria. 3. Bulusan dan kayu ademati. Ketika Sunan Muria masih hidup, terdapat seekor kura-kura kecil yang dipercaya merupakan jelmaan manusia. Pada masa tersebut juga terdapat pohon dengan nama kayu ademati, yang juga dipercaya memiliki kekuatan sehingga menjadi tanaman keramat. Kura-kura dan pohon ini sempat menghilang kemudian muncul kembali bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, masyarakat masih menganggap dua makhluk ini sakral. 4. Pohon jati keramat Masin. Pohon jati telah hidup selama ratusan tahun sejak Sunan Muria tumbuh hingga tiada. Saat ini, tidak ada satu orang pun yang berani menebang pohon jati ini, karena telah dipercaya memiliki kekuatan yang dapat berdampak pada orang yang memotongnya. Masyarakat sekitar percaya bahwa pohon ini memiliki pedunggu yang memiliki kekuatan besar untuk mendunggu pohon tersebut, sehingga memiliki kekuatan yang mencelakai orang yang berusaha menebangnya. 5. Situs air Gentong Keramat. Situs air ini terletak di sekitar pemakaman Sunan Muria, yang biasanya menawarkan peziarah untuk membawa air gentong sebagai salah satu alternatif untuk mengobati berbagai macam penyakit. Makam Sunan Muria. Sunan Muria dimakamkan di daerah perbukitan di lereng Gunung Muria, tepatnya di Desa Colo, Kecamatan Dawe, sekitar 18 km dari kota Kudus.
Lokasi makam Sunan Muria yang berada di kawasan Masjid Muria merupakan wilayah yang berada di puncak bukit. Jadi perlu hati-hati jika akan menanjak ke lokasi makam jika menggunakan mobil atau kendaraan. Seperti makam-makam Wali Songo lainnya yang lebih dulu mangkat, makam beliau juga ditutupi dengan tirai putih yang berada dalam cungkup. Pada area makam terdapat 17 batu nisan yang merupakan makam para penggawa dari Kesultanan Demak yang mengawal beliau. Di sebelah timur cungkup terdapat makam putrinya yaitu Raden Ayu Naziki. Di sekitar makam juga ada makam para tokoh-tokoh Islam pada waktu itu seperti Panembahan Pengulu Joko Dipo, putra sulung Sunan Muria. Makam beliau sampai sekarang sangat ramai didatangi oleh para peziarah yang datang dari daerah sekitarnya atau dari seluruh pelosok Nusantara.